suka main hujan-hujanan. Menyenangkan banget kan? Nah sekarang, kenapa anak-anak kita nggak boleh main hujan-hujanan? Let's go! Tumben, hari ini si Saga lagi nggak pengen hujan-hujanan. Lucu banget, lihat. Nih, Saga, ya sini. Saga kakinya lagi, dia bilang celananya basah. Apa? Biasanya orang tua itu khawatir kalau anak-anak yang hujan-hujanan mereka akan sakit. Tapi apakah benar kalau misalnya mandi hujan itu bisa bikin anak sakit? Ini kita lihat datanya. Nah itu teman-teman yang udah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya suka ngerasa bahwa main hujan-hujanan itu atau ada kekhawatiran kalau anak-anak main hujan-hujanan mereka akan sakit. Tapi ya itu yang kayak tadi saya bilang, saya ngerasa dulu banget waktu saya kecil itu saya suka banget main hujan-hujanan. Setiap kali hujan datang, saya pasti akan lari langsung ke lapangan bareng sama teman-teman rame-rame. Kita main basah-basahan, kita main bola, pokoknya kita main di lapangan, kita lari-larian, kita bahkan ke tempat yang berlumpur. Semakin berlumpur, semakin kotor, semakin seru gitu. Tapi apakah itu memang benar? Saya coba cari beberapa informasi, beberapa artikel di Google gitu. Tadi saya ketik pro kontra main hujan-hujanan. Terus di sini ada beberapa artikel menarik. Salah satunya adalah boleh hujan-hujanan asal, judulnya kayak gitu. Ini dari kesehatanmuslim.com. Saya baca ya. Ada beberapa manfaat bermain hujan bagi perkembangan anak. 1. Dapat mengasah kecerdasan sosial anak karena biasanya aktivitas bermain hujan ini dilakukan bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Nah, yang kayak saya bilang tadi. Kedua, dapat menstimulasi kemampuan motorik kasar anak, yaitu berlari ke sana dan kemari menikmati hujan yang turun. Ya, bisa dilihat kan di videonya bahwa tadi Saga dan Leticia itu lari-larian ke sana kemari, guling-gulingan di lapangan. Tadinya saya berpikir, aduh jangan guling-gulingan nanti kotor. Tapi saya mikir lagi, dulu saya itu guling-gulingan di lumpur, jorok banget gitu. Dan ya oke, itu nggak benar mungkin, tapi anak-anak bersuka cita dengan kayak gitu. 3. Dapat mengakrabkan anak dengan fenomena alam dan mengajari mereka syukur terhadap turunnya hujan yang merupakan karunia Allah. Tentunya hal ini membutuhkan bimbingan orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak. Apalagi saat itu merupakan saat yang tepat untuk mengajari anak memanjatkan doa ketika turun hujan. Oke, ini dari segi agama kita bisa mengajarkan dari berbagai macam sudut. Kalau dari sudut pandang misalnya ilmu pengetahuan, kita menjelaskan bagaimana turunnya hujan, proses turunnya hujan, proses terbentuknya hujan, kenapa ada hujan yang deras, kenapa enggak ya, dan lain-lain gitu. Dari sudut pandang agama kita bisa mengajarkan bahwa ini adalah karunia Tuhan. Tapi juga ada catatan di mana anak-anak jangan bermain hujan yang gini. Kondisi hujan yang turun itu bukannya hujan yang aman. Yang nggak aman tuh gimana? Yang angin kencang, anginnya kencang banget, badai disertai petir yang sambar menyambar, itu kan berbahaya gitu. Ya setiap orang tua pasti tahu lah. Terus misalnya kondisi anak lagi dalam keadaan sakit, lagi nggak fit, ya mendingan nggak usah hujan-hujanan juga sih. Terus selanjutnya, kalau bisa sih memang nggak lama-lama. Kalau saya biasanya nggak lebih dari 30 menit, kayak yang tadi saya lakukan sama anak-anak. Nah tadi Saga itu, dia nangis kenapa? Sebenarnya dia udah pengen hujan-hujanan, tapi terusnya saya nggak ada, jadi terusnya mbaknya nggak pengen ngajakin main hujan-hujanan. Jadi Saga agak menangis. Dia pakai payung dan dia akhirnya pas saya pulang dia udah namanya anak-anak dia udah jadi agak-agak bete gitu, agak-agak ngambek, jadi udah nangis aja, pokoknya semuanya salah aja. Sampai akhirnya dia udah bisa menikmati dan ya udah dilepas payungnya hujan-hujanan lah. Ada hal menarik tentang hujan-hujanan adalah katanya kalau habis main hujan-hujanan itu sebaiknya mandi air hangat. Tapi ada pandangan yang berbeda.
Katanya mandilah dengan air yang suhunya normal. Karena pada saat kita main hujan-hujanan, si anak main hujan-hujanan gitu, suhu badan udah dingin, terus tiba-tiba ditimpa air yang panas ya, air yang hangat gitu, itu kurang bagus buat kondisi tubuhnya, suhu tubuhnya. Jadi mendingan mandi dengan air yang suhunya normal. Setelah itu baru dikasih minum yang hangat, entah jeruk hangat, teh hangat, coklat hangat, atau sup, dan lain-lain. Yang jelasnya ada satu pemahaman lagi dari saya bahwa jadi kalau misalnya kita memiliki kekhawatiran berlebih terhadap kondisi anak-anak karena main hujan-hujanan terus jadi jatuh sakit, seharusnya kita membiarkan mereka main hujan-hujanan. Kenapa? Karena tubuh mereka akan terbiasa. Tubuh mereka akan bisa menahan penyakit karena hujan karena terbiasa. Kadang-kadang sih sebenarnya yang bikin sakit adalah ketika kondisi badan si anak kurang fit, terus mereka hujan-hujanan terusnya, atau mereka mainan air, bahkan minum air dari talang, dari kanopi, dari genteng gitu. Nah itu biasanya justru yang membawa penyakit. Well, itu cerita saya hari ini. Kenapa saya mengizinkan anak-anak bermain hujan-hujanan? Karena menurut saya itu adalah sukacita, dan saya merasakan sukacita itu pada saat saya kecil. Jadi saya nggak pengen membatasi atau melarang anak-anak untuk bermain hujan-hujanan. Tentunya dengan kondisi tertentu. Selain melatih daya tahan tubuh anak, itu juga membantu sekali lagi dan selalu. Itu adalah sarana untuk mendekatkan antara orang tua dan anak-anak. Sampai ketemu lagi teman-teman. Jangan lupa senyum hari ini.